Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kemarin kita bahas tentang pendapatan nasional, terkait dengan pengertiannya apa, terus istilah-istilahnya apa. Selanjutnya ada juga faktor yang mempengaruhi itu apa. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang manfaatnya, kemudian metode penghitungannya, terkait dengan pendapatan per kapitanya seperti apa, kemudian tingkat pemerataannya. Oke, tetap semangat belajar, meskipun kita masih di tengah pandemi, harus tetap semangat. Oke, kita mulai dari manfaat pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu bisa bermanfaat untuk sektor ekonomi. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kemakmuran. Jadi, dengan mengetahui pendapatan nasional, maka tingkat kemakmuran suatu negara itu akan diketahui. Selanjutnya, bisa mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Apakah pertumbuhan ekonominya itu meningkat atau menurun. Jadi bisa salah satu indikator untuk mengetahui adalah dari pendapatan nasional. Kemudian mengetahui struktur perekonomian nasional. Dengan pendapatan nasional, maka juga akan diketahui bagaimana struktur perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya bisa mengetahui pedoman pelaksanaan pembangunan. Jadi, sistem pembangunan seperti apa yang bisa digunakan bagi suatu negara ketika pendapatan nasionalnya sekian. Jadi, dengan pendapatan nasional ini bisa jadi patokan untuk suatu negara menentukan kebijakan terkait dengan pembangunannya. Yang selanjutnya, landasan perumusan kebijakan pemerintah. Jadi terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah, salah satunya adalah untuk pedoman pelaksanaan pembangunan ya. Terus mengetahui perbandingan kemajuan perekonomian antar negara. Jadi dengan pendapatan nasional bisa juga digunakan untuk membandingkan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Apakah negara ini lebih maju atau negara ini mengalami kekurang pemerataan pendapatan, itu bisa diketahui dari tingkat pendapatan nasionalnya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan metode penghitungan pendapatan nasional. Jadi ada beberapa metode penghitungan pendapatan nasional. Kita bisa pakai yang pertama yaitu metode pendekatan produksi. Jadi, metode pendekatan produksi itu dilakukan dengan cara kita menjumlahkan seluruh nilai tambah sektor produksi, baik itu sektor produksi di bidang jasa maupun di bidang barang, dalam kurun waktu tertentu. Biasanya itu dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi, nilai tambah itu bisa diketahui dengan cara kita menghitung selisih antara nilai produksi sama nilai biayanya berapa. Nanti akan ketemu nilai tambah di situ. Jadi setelah kita tambahkan seluruh nilai tambah dari setiap sektor produksi, itu nanti akan ketemu berapa besar pendapatan nasional suatu negara. Ini yang metode pertama. Yang kedua, kita juga bisa pakai metode pendekatan pendapatan. Jadi kita tambahkan seluruh pendapatan pelaku ekonomi suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Rumusnya yang bisa kita pakai adalah R ini adalah untuk rent atau sewa. Jadi misalkan untuk faktor produksi tanah. Faktor produksi tanah itu kita sewakan, kita akan memperoleh sewa berupa rent. Kemudian W ini adalah wage. Wage ini biasanya berupa faktor produksi tenaga kerja. Jadi sumber daya manusia. Sumber daya manusia, mereka akan memperoleh imbalan dari hasil kerjanya itu berupa gaji. Terus kalau I, ini adalah interest. Interest itu adalah bunga. Bunga itu diperoleh dari modal. Modal yang kita investasikan itu akan memperoleh imbalan berupa bunga. Kemudian profit atau laba. Ini biasanya berupa skill. Skill yang kita gunakan, skill kewirausahaan. Jadi ada faktor produksi. Salah satu faktor produksi kan kewirausahaan. Nah, ketika kita pakai keterampilan kewirausahaan tersebut dalam kegiatan produksi, kemudian bisa meningkatkan hasil produksi dari barang dan jasa yang kita produksi, nanti ini akan berpengaruh pada profit atau laba yang kita peroleh. Jadi seluruh pendapatan ini ditambahkan dengan nanti akan diketahui berapa besar pendapatan nasional dari suatu negara.
Metode yang selanjutnya adalah metode pendekatan pengeluaran. Jadi, metode ini itu dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi suatu negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, dalam periode 1 tahun. Jadi, semua pengeluarannya mulai dari konsumsi, kemudian investasi, pengeluaran dari pemerintah, dan juga neto ekspornya. Jadi ini X dikurangi X ini untuk ekspor, M ini untuk impor, jadi ekspor dikurangi impor, nanti akan ketemu ekspor neto atau ekspor bersihnya berapa. Itu nanti mulai dari konsumsi, kemudian investasi, dan juga pengeluaran pemerintah ditambah dengan ekspor neto. Ini akan diketahui berapa besar pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran. Selanjutnya kita akan belajar tentang pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita itu adalah besarnya pendapatan rata-rata yang diterima penduduk setiap orang dalam suatu negara. Jadi ini pendapatan per satu orang. Caranya untuk mengetahui bagaimana? Caranya adalah dengan cara kalau kita pakai PDB, kita bisa pakai PDB dan juga kita bisa pakai PNB. Jadi PDB ataupun PNB pada tahun ke N, misalkan tahun 2020 itu dibagi dengan seluruh jumlah penduduk. Ini nanti akan ketemu berapa besar pendapatan per satu penduduk suatu negara. Dengan cara pendapatan nasionalnya, intinya adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang manfaat penghitungan pendapatan per kapita. Jadi kalau yang tadi adalah manfaat penghitungan pendapatan nasional, kalau sekarang manfaat dari pendapatan per kapita. Yang pertama itu adalah sebagai tolak ukur kemakmuran penduduk suatu negara. Jadi dengan kita mengetahui berapa besar pendapatan per kapita suatu negara, akan diketahui apakah negara tersebut sudah makmur atau belum. Yang kedua, bisa sebagai alat untuk membandingkan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Jadi bisa membandingkan antara negara A dan juga negara B, itu standar hidupnya mana yang lebih baik. Kemudian untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi dengan mengetahui pendapatan per kapita, itu bisa digunakan untuk mengetahui apakah suatu negara itu produktivitasnya sudah tinggi atau belum. Yang selanjutnya sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Dengan mengetahui berapa besar pendapatan per kapita pada tahun ke N, misalkan tahun 2021, nanti akan bisa digunakan sebagai sarana untuk mengambil kebijakan ekonomi di tahun berikutnya, yakni di tahun 2022. Selanjutnya terkait dengan distribusi pendapatan nasional. Jadi distribusi pendapatan nasional ini terkait dengan pemerataan pendapatan. Apakah pendapatan nasional itu sudah merata kepada seluruh masyarakat atau belum? Atau ada masyarakat yang masih mengalami kesenjangan terkait dengan pendapatan? Ada dua indikator yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan. Yang pertama adalah menggunakan koefisien Gini. Koefisien Gini ini berhubungan dengan kurva Lorenz karena koefisien Gini digambarkan dengan kurva Lorenz. Jadi kurva Lorenz ini bentuknya seperti ini. Yang garis vertikal itu menunjukkan persentase dari tingkat pendapatan, kemudian yang horizontal itu menunjukkan persentase jumlah penduduk. Yang garis hitam ini adalah garis diagonal. Jadi ketika garisnya itu semakin menjauh dari garis diagonal ini, maka dikatakan tingkat pemerataannya itu rendah, sedangkan semakin mendekati garis horizontal, maka tingkat pemerataannya itu tinggi, sehingga distribusi pendapatannya itu bisa merata dengan baik. Nah, koefisien Gini ketika kurang dari 0,4, maka tingkat ketimpangan rendah, atau tidak, pendapatan itu tidak terdistribusi secara merata. Kemudian ketika 0,4 sampai 0,5 ini berarti tingkat ketimpangannya sedang, dan ketika lebih dari 0,5 ini tingkat ketimpangannya tinggi.
Nah, yang selanjutnya ini terkait dengan tolak ukur berdasarkan kriteria Bank Dunia. Jadi Bank Dunia itu membagi beberapa kriteria terkait dengan distribusi pendapatan. Yang pertama, ketika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% total pendapatan nasional, maka dikatakan tingkat ketimpangannya ini masih tinggi. Jadi distribusi pendapatannya belum merata dengan baik. Ketika 40% penduduk termiskin menikmati 12 sampai dengan 17% total pendapatan nasional, maka dikatakan tingkat ketimpangannya sedang. Sedangkan ketika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% total pendapatan nasional, dikatakan tingkat ketimpangannya rendah atau distribusi pendapatannya sudah merata dengan baik. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.